Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hafadhal iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun kama qala Allah fi Qur'anil azim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Al-ayah. Alhamdulillah, tahadus bi nikmah, puja puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu mubiqatnya. Maka kata Allah tadi, ijtanibu kabaira, jauhilah olehmu dosa-dosa besar. Nah, yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan, dosa besar itu apa saja? Nah, jadi ada yang mubiqat, yang merusak amal, ada yang merusak mufsidatul iman, merusak keimanan itu, akidahnya rusak gitu. Nah, jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang membuat kita keluar dari Islam atau minimal dosa besar gitu ya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang terus membina, membimbing, bahkan mendoakan kepada umatnya supaya umatnya selamat. Sampai Nabi itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kaseng serem. Kaseng serem. Kaseng serem. Oh, ingin pisan gitu. Semua manusia itu bisa iman gitu. Itu kaseng serem. Ingin sekali manusia itu umat-umatnya semuanya iman. Tapi kata Allah nggak bisa. Kenapa? Karena qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Orang yang dapat hidayah dan yang enggak ya sudah jelas gitu. Ya alhamdulillah, makanya kita diberi istiqomah oleh Allah untuk ngaji, untuk mengkaji supaya apa? Supaya iman terus meningkat. Karena salah satu iman supaya meningkat adalah dengan belajar ilmu. Maka kata-kata Allah tadi dalam Al-Qur'an, ijtanibu, jauhilah oleh kalian apa? Kabairo, dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, yaitu yang telah dilarang oleh Allah, dosa besar tersebut. Kalau kita bisa menghindari dosa-dosa tersebut, nukafir angkum, maka jaminan Allah kalian dosa-dosa kalian dihapus, dilebur oleh Allah. Sayyiatikum, semua dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum, dan kalian akan dimasukkan mudkhalan karim, ke tempat yang mulia, yaitu surga maksudnya. Dan di dunianya juga mudkhalan karim gitu, di dunia di tempat yang bagusnya. Nah, di sini Allah juga menyebutkan dalam surah An-Najm ayat 32, yang kalau tadi An-Nisa ayat 31 ya. Alladzina yajtanibu kabairal ismi wal fawahisha illal lamam ya. Jadi siapa yang orang yang akan selamat itu yaitu orang-orang yang mampu menjauhi dosa-dosa besar dan fawahish, dosa yang oleh umum itu dicaci itu. Dosa yang oleh umum itu dicaci dibenci lah, atau apa yang dihujat lah gitu, kayak korupsi, zina gitu, itu fawahish ya gitu. Nah, kita fokus ke dosa besar yang mubiqat. Dalam hadis Rasul menyebutkan ijtanibu sab'al mubiqat, ada 7 dosa yang akan menghancurkan kalian, menghancurkan iman kalian, menghancurkan amal kalian. Apa itu? Wa ma hunna ya Rasulullah, kata sahabat, apa saja itu ya Rasul? Qala,
asyirku billah. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Wasihru, sihir. Yang ketiga apa? Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq, yaitu membunuh yang tidak haknya, tidak ada haknya, tidak dibenarkan. Kalau misalkan dibunuh tapi karena dia sudah membunuh, itu dibenarkan oleh syara kan gitu. Dibunuh tapi karena sudah membunuh gitu. Kemudian apa? Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Memakan harta anak yatim itu mungkin anak yatim itu anak kita mungkin saja. Anak yatim, contohnya misalkan istri kita sudah meninggal. Kan ada warisan dari istri tuh si anak teh. Digono gini tuh. Oleh kita dimakan. Maksudnya nikah lagi kita, dipakai oleh kita dengan istri yang baru, misalkan yang nah itu bisa jadi hak yang anak yatimnya belum dibagikan udah kepake. Makanya sudah dibagikan dulu baru nikah lagi pek gitu. Ya, itu anak yatim itu memakan harta anak yatim. Kalau memakan harta anak yatim yang kebayang, kalau saya mah nggak mungkin lah. Kenapa? Nggak ngurus anak yatim gitu ya. Nah, bukan itu saja, anak yatim kita juga bisa jadi kita anak kita gitu ya. Udah yatim. Berapa tuh? 4. Yang kelima, wa aklu mal yatim. Udah. Sekarang kelima, wa aklu riba. Kelima, makan riba. Riba itu Masya Allah, kadangnya berat ya. Dosa besar tuh maksudnya masuknya itu. Dosa besar riba itu. Apalagi watawala yaumaz zahfi, kabur dari medan perang. Dia sedang perang, kabur, munafik tuh. Atau kalau sekarang kabur dari tanggung jawab. Nah, itu sama di sini. Misalkan dia seharusnya tanggung jawab itu diberi amanah, laka hianat. Nah, ini masuk sini. Gitu. Kabur dari tanggung jawab ya. Misalkan suaminya kabur, anak sama istrinya dibiarin antap gitu. Itu kan ini masuk ya. Kabur dari medan perang, kabur dari tanggung jawab gitunya. Ketujuh, wa qadafil muhsanati, nuduh jinah. Yang jinah nuduh jinah sama. Ya nuduh jinah aja bahaya gitunya. Mubiqatnya itu. Nah, itu yang kata Rasul yang mubiqat. Bagaimana sekarang yang mufsidatul iman? Dari yang mubiqat itu ada juga yang merusak iman. Apa? Syirik tadi merusak iman ya. Apalagi kufur, sihir, merusak iman tuh. Munafik, bid'ah, itu kahin, perdukunan. Nanti satu kufur lah, kufur, syirik, sihir, kahin, munafik, bid'ah. Setuju teh? Ji, tilu, 4, 5, genap. Ulang deh. Kahin lah, dukun, perdukunan. Sama perdukunan teh, misalkan ngadu nasib, kayak kahin tuh ya. Sihir, 2 kufur, 3, 4 syirik. Syirik tadi ya. Yang kelima nifak, munafik. Yang keenam bid'ah. Kahin termasuk itu tatayur itu. Masuknya di kahin ke perdukunan, tatayur perdukunan. Nah, dari semua itu ada penjelasannya. Salah satunya misalkan kufur. Ada kufur itu yang bagaimana sih kufur tuh? Sebenarnya kufur itu ada kategori kufur yang jarang kita bahas ya. Kufur itu kita masuk kufur enggak gitu. Masuk yang kufur mananya? Yang pertama kita akan bahas dengan kufur juhudi. Kufur juhud. Ini bukan dengan zai ya. Kalau zai mah zuhud, kebalikan dari hubudun ya. Kali ini dengan jim, juhud. Kufur juhud. Juhudi itulah ya. Bisa juhud mah bisa samar dengan zuhud ya. Ini mah juhdi itulah kufur juhudi ya. Yang bagaimana kufur juhudi? Yaitu ingkarul hak. Dia mengingkari hak bukan tidak percaya, tapi karena takabur. Siapa? Contohnya Iblis. Bukan tidak tahu Allah itu
Maha Esa. Bukan tidak tahu Nabi Ibrahim Nabi Adam itu utusan Allah, Nabi Allah, tapi karena apa? Sombong. Nah, itu kufur juhudi namanya. Gitu. Karena kesombongan gitu, takabur. Jadi menentang hak itu karena takabur. Untuk apa ngaji? Aku udah dari dulu ngaji. Nah, itu nggak mau ngaji karena apa? Sombong. Itu kufur juhudi itu. Aku sudah ustad gitu. Untuk apa ngaji lagi gitu. Gitu. Nah, itu bisa jadi kufur juhudi gitu ya. Atau karena hasud. Saya nggak mau berjamaah. Kenapa? Saya nggak senang ke ustadznya gitu. Itu hasud nih, hasud. Ya. Contohnya siapa hasud? Si Qabil ya, Qabil ke Habil. Hasud tuh dasarnya. Itu kufur juhudi namanya. Kufur juhdi ya. Juhud ya bolehlah. Nah, itu kufur juhud. Apalagi? Nah, dia melakukan ingkar karena hawa nafsu. Artinya saya nggak mau sholat, kenapa? Ya saya mau dunia gitu. Saya nggak ngaji, kenapa? Karena saya sedang usaha kerja gitu. Itu kan hawa nafsu atau karena dunia. Itu termasuk kufur juhudi namanya. Itu udah termasuk, kata ulama udah termasuk kufur tuh. Kufur juhudi dengan jim ya, bukan dengan zai. Kalau dengan zai zuhud. Ya, zuhud itu kebalikan dari hubudunnya. Kalau ini jim besar, juhudi dengan da biasa ya. Itu bedanya zai dengan jim saja yang membedakannya. Nah, banyak sekali ayat-ayat tentang kafir juhudi. Salah satunya wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dulman wa uluwan, karena dolim, karena uluwan teh ali teh apa? Tinggi, merasa aku gitu. Nah, itu disebut wajahadu di situ. Ingkarnya itu ya, ingkarnya itu kenapa? Karena dia dirinya merasa lebih atau dolim atau hasud tadi gitu. Itu termasuk kufur. Tidak mau melakukan ini karena ingkar gitu ya. Karena dunia juga sama gitu. Itu kufur juhudi namanya. Termasuk ini ketika kita ini hasil usahaku gitu. Iya. Iyalah, kufur ya. Kufur juhudi. Merasa mendapat diri sendiri itu bukan dari Allah gitu. Ini kufur juhudi ya. Nah, selanjutnya ada kufur yang selanjutnya, itu kufur inkar. Kan ayat kufur inkar. Kalau dalam Al-Qur'an apa? Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban au kadzdzaba bi ayati. Nah, kufur inkar itu yaitu ingkar terhadap hak, ingkar terhadap kebenaran. Itu karena mendustakan aja, nggak mau aja gitu. Contohnya apa? Orang Nasrani Yahudi gitu. Yahudi lah taruhlah. Yahudi tahu kebenaran Nabi, tapi dia dustakan gitu. Mendustakan gitu. Terpercaya itulah terpercaya gitunya ingkar. Nggak percaya gitu. Contoh misalkan, barang siapa yang tahajud, maka ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kita nggak mau tahajud misalkan, nah nyak itu nah itu hati-hati ya. Itu berarti kan ingkar terhadap janji Allah kan, ingkar itu. Tidak mau, misalkan gini, contoh waris misalkan, saya emang nggak mau pakai hukum waris, saya mau lebih adil aja. Laki-laki semua sama perempuan mana? Oh, ini bukan, saya mah tidak lihat laki-laki perempuan lagi. Mana dari keluarga ini yang perlu dibantu, dia yang dapat waris yang lebih besar. Nggak usah lah, keadilan aja, kita mah pakai adil aja gitu misalkan. Dikira mungkin hukum waris nggak adil gitu ya. Nah, itu ingkar itu. Ingkar ya gitu. Jadi ingkar itu tidak terhadap itu kan mendustakan. Terpercaya tuh nggak percaya gitu dengan hukum Allah teh. Contoh misalkan, kok yang maling dipotong tangannya, itu nggak
enggak sesuai dengan hak asasi manusia. Nah itu ini kufur ini. Jadi ingkar, enggak percaya gitu. Seolah-olah hukum manusia itu lebih hebat gitulah. Kok orang yang dibunuh bunuh lagi gitu. Kok enggak perikamanusiaan ya gitu. Nah itu jadi mendustakan itu enggak percayalah mendustakan. Enggak percaya terhadap hukum Allah. Itu disebut kufur ingkari ya. Kufurnya kufur ingkari, ingkarnya. Nah, kata Allah yang paling besar dosa itu waman adzalamu, tidak ada lagi orang yang paling dolim mimman iftara 'alallah kadiba, kecuali orang yang mendustakan Allah, tidak percaya terhadap Allah, au kadzdzaba bi ayatih, atau mendustakan ayat-ayat Allah. Kan ayat Allah itu ada Quran, tidak percaya terhadap ayat Quran, atau ayat yang ada di alam, tidak percaya dengan yang ada di alam gitu. Contoh misalkan gini, wah ini gejala alam, panas, maka supaya panas ini tidak ada, maka kita pakai teori supaya suhu ya, supaya hujan, pakai dengan ilmiah lah, dengan bla 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 bla. Nah itu tidak menyandarkan kepada Allah, tidak istisqolah misalkan gitu, berdoalah, enggak. Tapi ini semuanya dengan kekuatan otak, kekuatan ilmu kita. Nah itu hati-hati. Ingkar terhadap Allah gitu. Mendustakan ayat-ayat Allah. Aku Allah dipanaskan, dihujankan sama Allah kan gitu. Itu kufur ingkari. Nah yang ketiga ada kufur i'radi. Nah ini mungkin ini banyak ini. Kufur i'radi itu contoh gini, dia tidak mau belajar, tidak mau menggali hukum-hukum Allah, itu i'radi, itu kufur i'radi. Jadi dia sudah merasa pintar, dia sudah merasa cukup, tidak mau menggali lagi ilmu-ilmu agama, itu termasuk. Atau wala samiin, katanya, tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat. Pas ngomong hungkuan gitu. Atau wala amalin, dia belajar tapi tidak mengamalkan. Itu kapalah, pokoknya saya ngaji, tapi udah ngaji teh dia paham, nggak mau aja, ingkar aja. Itu namanya ingkar i'radi. Waman a'rada an dzikri, contohnya, dia berpaling dari dzikir kepadaku. Dia tidak mau dzikir. Untuk apa sih gitu. Nah, itu disebut kufur i'radi. Contoh gini, untuk apa sholat? Emang bisa kaya dengan sholat? Enggak, kerjalah gitu. Nah itu i'radi itu. Tapi itu mau bisa jadi ingkari itu juga ya. Bisa jadi ingkari itu. Nah yang dikhawatirkan yang tadi, dia tidak mau belajar mengkaji hukum-hukum Allah, itu disebut kufurnya kufur i'radi. Kufur i'radi. Berapa tuh? Kufur tadi seperti hiji kufur juhudiyah, yang kedua ingkari, kemudian iradinya a'rada mu'ridin dengan do ya, mu'ridin. Nah yang keempat kufurnya kufur nifaq tadi, yang tadi itu munafik. Yang bagaimana yang munafik? Nah ini ada gini, nifaq itu ada doharul iman wa yukhfal kufra. Dohirnya mah kayak iman, dia suka sholat, tapi hatinya ingkar. Hatinya ingkar. Kayak siapa? Abdullah bin Ubay. Dia sholat, dia puasa di hadapan Nabi bagus, tapi di belakang gitu, mencaci Nabi lah dan seterusnya, Islam dijelek-jelekin gitu. Itu disebut dengan kufur nifaknya. Jadi dohirnya bagusnya. Nah ini kalau kufur nifak itu ada dua, ada nifak i'tiqad, ada nifak al-amal. Nifak i'tiqad itu hatinya memang ingkar, hatinya memang ingkar. Ada nifak amal. Nifak amal itu perilakunya yang munafik. Munafik itu perilakunya gitu. Munafik teh kan cirinya apa? Rasul itu kalau bicara bohong kan ya. Nah itu perilaku namanya itu. Itu disebut nifak. Kalau orang yang suka bohong, kan dia sebetulnya tahu bohong itu
dosa kan. Nah itu disebut nifak amali. Patekadannya mah dia tahu ini teh dosa gitu. Itiqadnya mah gitu, hatinya mah tahu, tapi dia melakukan. Yang itu juga munafik, nifak amali itu. Nifak amali ini. Nah, sifat-sifat qobihah, melakukan qobihah itu yang jelek-jelek, itu munafik gitu ya. Termasuk yang amali ya. Nah, kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang yang munafik itu di dasar neraka tuh. Disamakan, dibarengkan dengan orang kafir kan gitu, kata Allah gitu ya. Nah, ini juga yang banyak juga di kita ya. Yang kelima yaitu kufur syak. Kufur syak. Syak itu mang-mang, ragu. Kadang-kadang gitu ya. Iya gitu ya, Allah teh kuasa. Kenapa aku doa terus-terusan enggak diijabah? Ada itu syak gitu. Itu kufur syak gitu. Ragu gitu. Dan ya Allah, benar gitu ya gitu. Kadang suka ada ya syak itu. Makanya hati-hati itu pinter setannya itu ya. Yang syak itu yang ragu-ragu itu gitu. Ya Allah gitu. Ini gitunya saksa gitunya. Kata Allah itu gimana? Dalam surah At-Taubah ya, surah At-Taubah 45, wartabat qulubuhum fi rabbihim yataraddadun. Hatinya itu ragu gitu. Ya gitu ya. Allah teh ayatnya sih bener teh gitu kan. Hati itu ada itu kufur syak namanya gitu. Terus hati-hati. Ini kufur, namanya kufur kan kafir kan orangnya gitu. Kalau sifatnya kan kufur, orangnya kafir. Lawang, gitu. Jadi memang pasti sok ayawe gitu kita kufur, kufur. Nah itu syak itu banyak gitu. Kufur syak itu kadang-kadang kita juga kadang-kadang sedang susah biasanya, susah tentang ekonomi biasanya. Kita udah cek kurang sunam geus beak dengkak lah. Usaha ini tapi enggak. Nah, makanya suka ada yang dari kufur syak itu jadi keluar Islam deh. Kufur beneran ya, gitu misalkan gitu. Kita berpikir itu bahwa ujian dari Allah itu gimana? Gimana? Kita lagi diuji dengan kondisi seperti ini. Kita sadar bahwa ya Allah saya lagi diuji gitu. Gimana? Itu enggak masuk kufur, enggak. Itu memang kita menyadari bahwa kita lemah, kita sedang diuji. Ya Allah, saya sedang diuji, ya Allah, kuatkan imanku ya Allah. Itu enggak jadi masalah. Ini kalau sudah ragu, kenapa sih saya sudah gini, kok Allah tuh enggak adil? Kenapa sih semua orang-orang yang aku sayang kok diambil? Nah itu kan hati-hati itu bahasa gitu tuh. Ya, itu bahasa-bahasa yang bukan kurang lagi, tidak Islami ya gitu. Nah, walladzina la yad'u ma'allahi ilahan akhar, yang tadi musyrik, syirik, yaitu alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, orang yang tidak musyrik itu ketika doa tidak menyandingkan selain Allah. Gini, ketika kita berdoa, ketika kita memohon, hati kita harus fokus aja ke Allah. Jangan ada mudah-mudahan we atuh saha we atuh. Cek urang Sunda mah kieu lah, sugan we aya jurig naik kuda. Nah, itu kan waktu gitu. Jurig naik kuda gitu orang Sunda kan itu berharap kepada selain Allah kan. Gitu. Nah, itu hati-hati, gitu hati-hati. Itu kemusyrikan tentunya. Ilahan akhar. Wala yaqtulun nafsa allati haramallah gitu. Tapi memang banyak kawal para ulama ikhtilaf tentang dosa-dosa besar ya, tentang dosa-dosa besar. Sebagian ulama menyebutkan Ibnu Mas'ud ya, Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud yang kita kenal biasanya hadis Ibnu Mas'ud. Namanya Ibnu itu kan budak, anak ya, anak Mas'ud. Ya, nama aslinya mah Abdullah bin Mas'ud gitu. Kan suka di hadis mah rawahu Ibnu Mas'ud gitu ya. Ibnu Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud ya. Kata Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, dosa
Summal ladzina qalu bihasri ikhtalafu mi adadiha. Jumlah dosa besar itu beda-beda katanya. Ya. Kata Abdullah bin Mas'ud itu hiya arba'atun, hanya 4. Wa qala Abdullah bin Umar, kata Abdullah bin Umar tuh putranya Umar, Ibnu Umar kalau kan ya, atau Abdullah bin Umar, hiya sab'atun, ada 7 katanya. Gitu. Wa qala Abdullah bin Amr bin As, ya kan, sekarang ada sahabat ya, Amr bin As itu. Ini putranya sahabat. Kata Abdullah itu ada apa? Tis'atun. Ada 9 dosa besar itu. Dan ada yang menyebutkan juga ihda asyarata gitu. Ada juga yang sampai sab'una, katanya dosa besar itu sampai 70 dosa besar. Yang tadi disebutkan udah berapa ya tadi? Untuk kupur, 7 lah, dan yang barusan. Nah, apa saja? Nah gitu. Qala Abu Thalib Al-Makki, bukan Abu Thalib paman Rasul ya. Ini Abu Thalib Al-Makki, orang Mekah. Abu Thalib Al-Makki. Dikumpulkan dari seluruh sahabat yang 4 katanya, bisalah dikumpulkan bahwa pawajad tuha, aku temukan bahwa dosa besar itu arba'atun fi qalbi, ada 4 dosa besar di hati. Jadi ada bercokolnya di hati. Apa itu? 1, asyirku billah, syirik kepada Allah itu di hati katanya. Jadi beliau itu menyebutkan kalau perilaku mah tidak termasuk syirik. Kalau dilihat di sini. Jadi ulang lagi, syirik itu ada syirik hati. Yang tadi mah apa disebut apa? Kupur apa tadi? Itikodi ya. Syirik billah. Yang kedua apa? Wal israr alal maksiat. Yang membiasakan maksiat itu termasuk dosa besar hati. Karena yang membiasakan itu kan dorongan hati. Dia menyebutkan israru alal maksiati itu termasuk dosa hati. Apalagi wal kunutu min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah. Itu dosa besar tuh. Kan putus asa mah hati kan? Nggak segala udahlah, sampai bunuh diri lah, atau misalkan mabuk-mabukan lah, atau apalah gitu. Pokoknya putus asa lah dari rahmat Allah. Tuh mungkin orang ngeskolot ke boga budak deui, teh putus dari rahmat Allah gitu. Nggak mungkin lah, kayak saya mah ada keturunan bukan turunan orang kaya, nggak mungkin jadi kaya. Nah itu putus rahmat, itu dosa besar tuh. Termasuk memutuskan kunut ya. Kunut di sini pakai to ya. Wal kunutu min rahmatillah, atau apa? Wal amnu min makarillah, merasa aman dari siksa Allah. Jadi maksudnya gini, ketika dia berbuat dosa, ngerasa tenang, aman gitu, ngerasa nggak takut lah gitulah intinya. Ketika dia berbuat dosa, itu nyaman aja, kalem aja gitu. Ini bukan sedikit nih, gitu. 176 miliar. Ini tapi nggak merasa takut gitu. Di korupsi tuh yang uang rakyat gitu, tidak merasa takut gitu, biasa weh gitu. Nah itu dosa besar tuh. Tidak takut itu kan urusan hati, dia tidak takut. Nah hati-hati ini mungkin ketika kita berbuat dosa terus tidak takut, ini masuk nih dosa besar ya, dalam hati itu. 3 ya. Yang keempatnya dosa yang bilangnya geus 4 beureun. Hiji urang deui, musyrik. Kedua, membiasakan dosa. Yang ketiga, putus asa dari rahmat Allah. Contoh gini, nggak mungkin, saya nggak mungkin sembuh lagi, enggak. Nah itu putus dari rahmat Allah, memutuskan rahmat Allah itu namanya. Nggak mungkin, saya nggak mungkin sembuh lagi. Itu hati-hati jangan sampai, gitu. Itu memutuskan rahmat Allah itu. Termasuk memutuskan rahmat Allah itu termasuk memutuskan silaturahim, memutuskan persaudaraan, itu termasuk tuh. Saya mau ngesтерesep ke si eta teh tuh, hati-hati. Aduh ini banyak ya nih memutuskan.
Persahabatan itu ya. Nah, yang keempatnya merasa aman dari siksa Allah, dari murka Allah. Aman, ngerasanya nyaman, berbuat dosa kalem, nggak aya kasihan gitu lah, nggak ada takutnya gitu. Nah ini itu dosa besar ya. Yang wa arba'atun fil lisan, kata beliau ada 4 dosa yang ada di lisan. Apa? 1, syahadatuz zur, saksi palsu. Mana itu? Demi Allah tentu. Pada itu misalkan itu padanya Anda malu misalkan ya Allah itu palsu. Atau misalkan kayak sekarang kan ada kasus misalkan kita sebagai apa ngabela teh pembela ya apa namanya pengacara ya, kita kan misalkan demi Allah ini palsu padahal dia tahu ini salah gitu ya, kemudian dia sumpah itu sumpah palsu sampai menang misalkan padahal salah harusnya tapi menang gitu, itu sumpah palsu tuh. Biasanya dihukum sih lebih kerasnya gitu sumpah palsu itu. Pejabat kan waktu dilantik bersumpah ya. Palsu ya, sumpah palsu. Itu mah sana sumpah palsu, sumpah bohong. Sumpah. Tadi kan yang kubur itu tempat ya ada yang 5. ada 5 ini kan. Terus kalau kubur nikmat di mana maksudnya? Itu kumpul nikmat kan tadi hubudun ya. Yang hubudunnya, yang kupur apa tadi? Yang hubudunnya yang mana tadi? Hubudunnya hawa nafsu tadi, hawa nafsu mana? Kupur. Hawa nafsu tadi hawa nafsu teh. Kupur juhdi. Kupur juhdi teh takabur, hasud, hawa nafsu atau hubudunnya. Hubudunnya. Ibn yang tanya teh apa? Iya, hubudunnya itu namanya. Masuknya. Itu disebut kupur juhudi. Ingkar. Gitu, ingkar. Itu masuknya ya. Lanjut. 1 yang lisan nih, dosa besar yang lisan. 1 syahadatul zur. Yang kedua apa? Wa qadful muhsanat. Nuduh jinah ke orang lain. Itu kan lisan. Nah, itu dosa besar. Apalagi wal yaminul gomus. Sumpah ai gomus mah palsu tadi teh ya. Ai ari tadi mah saksi palsu. Ieu mah sumpah palsu. Beda enggak? Tadi mah saksi palsu, ieu mah sumpah palsu. Beda? Ai sumpah ngabohong benerna, ai saksi mah dia ngabohong oke, tapi jadi saksi gitu. Jadi saksi itu dosa juga gitu. Bukan jadi saksi aja kan gitu. Wasihru, sihir. Kan sihir mah mantra-mantra. Yang jauhkan mantra-mantra itu sihir. Itu di lisan cenah. Wasalasun fil batni. 3 dosa besar ada di perut. Apa? 1 syurbul khomri, minum arak. Bayi mah lain minum, saya mah ada ya mah nalan. Ini mah ngingsrek gitu. Kan sekarang mah diisepnya. Yang apa namanya sabu itu ya. Saya mah enggak diminum. Ya maksudnya sama itu dianalogikan, dikiaskeun ya. Apalagi karena perut, jangan perut. Wa aklu mal yatim, makan harta anak yatim. Nah, yang ketiganya wa aklu riba, makan riba, itu yang ada di perut kan gitunya. Wa isnani fil parji. Yang 2 dosa besar itu adanya di parji. Apa itu? 1 zina, 2 liwat. Liwat itu wati. Wati itu sodomi. Sodom. Liwat itu dengan to ya. Liwat watinya gitu. Nya kaum Lut ya sodomi itu wati. Jadi wati itu dengan to itu kurang bagus ya wati. Dengan to tapi di urang mah ada wati biasa. Kalau nuduh zina itu kan katanya harus ada saksi 4 tadi ya. Ya. Artinya baru dia bisa menuduh gitu ya. Nah, itu kan itu mungkin ketentuan hukum tadi ya. Tapi kalau misalkan orang itu udah melihat dengan mata kepala sendiri, terus apa tidak bisa disebut menuduh juga?
Yang nuduh jinah itu kalau dia benar itu jinah, tapi dia lihat gitu, tapi sendiri. Nah itu mah bukan nuduh jinah, tapi dia tidak akan diterima oleh hukum. Dia benar, dia menyebutkan dia jinah, tapi oleh hukum tidak bisa. Kenapa? Syaratnya harus 4. Bisi bohong, bisi apa gitu. Jadi saksi bisa gitu. Nah, jadi dia enggak disebut nuduh jinah, enggak. Dan memang jinah. Tapi saksinya kurang kuat gitu. Itu. Nah, zina yang liwat. Wa isnani fil yadain. Ada 2 di tangan. Apa? Satu al-qatlu, membunuh. Yang kedua wasirqah, ngambil, begal, ngerampok, korupsi. Nah itu dosa besar, termasuk besar di tangannya. Wawahidun fi rijlain, 1 di kaki. Apa? Kabur dari medan perang. Gitu, kabur dari tanggung jawab. Istri anak tinggalkan gitu. Kita sedang ngaji, pulang, tidak ada alasan, itu kabur dari medan perang namanya. Kan sedang jihad kita ngaji itu. Kalau dulu mah perang langsung perang, ketika perang Nabi banyak yang kabur dasian mawat ya gitu. Nah itu kalau sekarang oleh ulama disebut artiul minajafi, itu kayak gitu, tak lepas tanggung jawab gitu. Kan banyak yang lepas tanggung jawab itu ya, gitu. Misalkan taruhlah misalkan presiden atau pejabat lah, sama aja lah, misalkan seharusnya tanggung jawab mensejahterakan rakyat, kemudian dia lakah kabur karena korupsi misalkan, itu film najahfinya. Wa wahidun yata'alaku bi jami'il jasad. Yang satu ini menyangkut, dianggapnya seluruh anggota badan, dianggap dosanya, dosa besar. Apa? Uququl walidain, menyakiti orang tua. Itu mah dianggapnya seluruh badannya berbuat dosa gitu. Uququl walidain seharusnya apa? Birrul walidain, berbuat baik ke ibu bapak. Ini malakah uququl walidain, itu seluruh tubuhnya dianggap dosa gitu. Dosa besar. Apakah saya emang enggak cuma ngebentak sedikit lah, dikit. Tetap aja sama. Atau saya mah cuma ngadilak sama aja menyakiti orang tua. Hukukul walidainnya. Itu dosa-dosa besar tuh, maka harus, kan kita sering tinggalkan dosa-dosa besar, tapi kita tidak tahu apa saja dosa besar. Harus tahu gitu. Nah, kata Allah kalau kita bisa meninggalkan dosa-dosa besar barusan, dosa kecil dihapus oleh Allah. Kan tadi yukaffir ankum sayiatikum. Nah, dosa-dosa kalian kecilnya semuanya dihapus. Kalau dosa-dosa besar dijaga olehnya. Gitu. Dosa besarnya. Gitu aja. Walladzina lam yahsaruna bi'adadihim minhum man qala kullu ma nahallahu fil Qur'an fahuwa kabiratun wa ma naha anhu rasul fahuwa saghiratun. Bagaimana gini? Sebagian ulama menyebutkan gini. Jadi ada klasifikasi. Sesuatu yang dilarang oleh Allah itu masuk dosa besar lah gitu. Jadi apa yang dilarang oleh Allah itu masuknya dosa besar. Contohnya larangannya apa di dalam Al-Quran? Larangan-larangan. Musyrik udah jelas ya. Minum khamar, nah tadi udah ya. Apalagi judi itu, gibah gitu kan. Yang dilarang oleh kan, atau selain gibah wailu likulli humajati lumajah. Humajah dan lumajah. Kalau humajah itu gibah, kalau lumajah menghina. Kalau humajah itu di belakang, ngomongin orang di belakang, kejelekannya itu humajah. Kalau lumajah ngomongin orang, kejelekannya di depannya. Yang hina lah masuknya. Karena suka gini,
Saya mah ngomong di hareupeun we lah daripada ditukangkeun dosa urang mah. Daripada dosa gitu. Sarua dosa. Sarua wae gitu leuwih nyeri hate kemudian. Itu teh lumajah namanya. Lumajah. Wailul likulli humajatil lumazah. Kalau lumazah itu depan. Kalau humajah itu gibah masuknya. Yang pakai Z. Ya. Z di belakang. Lumazah. Di belakang. Di belakang. Lumazah. Itu. Nah, kalau larangan-larangan Rasul itu tidak masuk ke dosa besar katanya. Contoh apa ya larangan Rasul ya? Nah, larangan Rasul. Jamu tamu. Itu perintahan. Menjamu tamu perintahan. Ya mah larangannya larang. Pada tetangga. Itu perintahan. larangannya. Jangan ini, jangan Apa? pergi pada yang pada malam hari. Oh, jangan mandi malam hari. Asa dengar. Kayak gini. Oke. La takul qaiman. Jangan makan sambil berdiri. Gitu. Gitu. Nah, berarti itu enggak dosa besar itu masuknya, dosa kecil tuh mah. Gitu. Misalkan kul biyaminik wala takul bisimalik. Makanlah dengan kanan, jangan dengan kiri. Kalau makan dengan kiri enggak dosa besar, dosa kecil. Kecil iya, tongsok ngalalawaragaen dosa. Sambil diri gitu ya. Makan jangan sambil. Kayak gitu dosa. Kan itu larangan Rasul. Nah, itu enggak masuk dosa besar. Gitu. Kalau larangan Rasul, Allah itu dosa besar maksudnya. Tapi larangannya kan ada yang berat, ada yang dosa besar dan dosa kecil. Misalkan Rasul juga melarang zina misalkan. Oh, itu mah kan dilarang oleh Allah di Al-Qur'an udah jelas kan gitu. Karena Nabi itu kan berarti menegaskan aja. Ini mah yang enggak ada di Quran, kemudian Nabi melarang gitu. Itu masuknya. Larangan Nabi misalkan Dari Rasul gitu ya. Gitu. Kalau udah dari Allah mah ya udah pasti besar gitu. Wa qala Thaifah maka tarana bin nahi anhu wa'idun aw lu'ina aw ghadabin aw uqubatin bahwa kabiratun. Sebagian ulama menyebutkan bahwa larangan wa'id dengan ancaman wa'id atau la'ana atau godoba atau ukubah itu dosa besar. Jadi kriterianya ketika la'anallah, Allah melaknat, berarti dosa besar. Janji Allah akan membinasakan dia, berarti itu dosa besar. Atau misalkan godoballah, Allah akan murka kepadanya, itu berarti dosa besar katanya. Ada lagi ukubah, ada kata-kata ukubatan, disiksa oleh Allah, itu dosa besar itu masuknya. Itu kalau di dalam kata-katanya, kalau dosa ini ada kata-kata misalkan la'ana, lu'ina, laknat gitu. Contoh gini itulah. Idza quri'al Qur'an fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacakan Quran, maka perhatikan, dengarkan supaya kalian mendapatkan rahmat. Itu kan suruhan. Nah, sekarang mafhum mukhalafahnya, kebalikan dari rahmat adalah laknat. Berarti ketika kita misalkan, ketika kita ada yang membaca Quran kemudian kita ngobrol, berarti dilaknat, berarti dosa besar gitu lah. Kalau ada yang baca Quran kita ngobrol, itu dosa besar namanya gitu. Tapi banyak tuh ngaji gitu, ngobrol-ngobrol. Kata ulama, kenapa itu dosa besar? Karena tadi ayatnya. Yang kedua, seolah-olah ngobrol itu lebih penting daripada Quran gitu. Padahal tidak ada yang lebih penting daripada Quran. Maka ketika baca Quran semuanya harus diam. Tidur mudah tidur. Lebih baik tidur. Sama kan ketika dengar kalian di dalam ayatnya kan ketika dengar. Karena kan misalnya kalau kan ada orang ngaji sini, ada orang ngaji situ, ada apa sih ngobrol di sini gitu. Bisa jadi ngobrolnya untuk misalnya acara apa gitu, di masjid misalnya ya. Ternyata ada yang sangat sendiri gitu kan, bukan panitia misalnya, yang ngaji sendiri gitu. Kita nggak harus mendengar sama
tanam ketika ada kegiatan yang mungkin yang ini gitu Ustaz. Ya makanya Saya membedain antara untuk yang kita semua nih itu dengan yang betul-betul pribadi nih, tapi dia bersuara ada dengar gitu. kalau di sini lihat bahasanya aja. Wa idza quri'al Quran, ketika dibacakan kepadamu, kan gitu, Quran, maka dengarkanlah. Berarti kalau lihat kata-kata ya, kata dasar yang barusan, berarti ketika kita ada kegiatan kemudian ada yang ngaji sendirian gitu, kan bukan untuk dibacakan ke kita. Berarti nggak dilaknat ketika kita ngobrol. Kan gitu. Ketika lihat lapatnya. Wa idza quri'al Quran, ketika contoh misalkan khatib membacakan Quran. Untuk siapa? Jamaah lah. Kalau jamaahnya ngobrol ya dilaknat lah gitu. Ketika saya ngaji gini, ngobrol, ya jelas lah dilaknat. Kenapa? Karena untuk kalian. Kalau dilawan ngaji lagi kan? Oh, aduh. Draw. Itu ngerti ya. Enggak, punya teman ini. Lagi kerjaannya ceritanya. Terus kali sana kan ada nyetel itu teh, nyetel Al-Quran tuh sepanjang hari kan. Makanya dia daripada itu dia nyetel ngaji juga gitu. Ya, sebenarnya lagu Pak Rasidin lebih bingung. Gitu. Nah, wakila kullu ma tarataba alaihi hadun fid dunya awaidun fil akhirah bahwa kabiratun. Ada kaidah lagi, ketika di dunianya diancam dosa tersebut, di akhiratnya diancam, berarti dosa besar, katanya gitu. Contoh misalkan, kalau maling di dunianya disiksa nggak? Ya dipotong lah, kan itu. Di akhirat disiksa nggak? Berarti dosa besar gitulah. Jadi kalau di dunianya dapat siksa, di akhirat dapat siksa, berarti dosa besar masuknya gitu. Kalau ngomongin orang, di dunia disiksa nggak? Enggak, di akhirat disiksa nggak? Disiksa, berarti dosa leutik. Kalau ini kata ini mah gitu kan? Kata yang kaidah ini gitu kan. Kalau udah dihukum dunia gimana? Hah? Kalau udah dihukum dunia, misalkan dia juri potong tangannya, ini di akhirat dicerita lagi nggak? Kalau taubat enggak. Makanya kan ketika mengeksekusi itu disuruh taubat. Yang ini, misalkan jasanya ini, dia ngambil uang misalkan 1 juta, terus ketahuan di pengembangan misalkan ya, itu kan dosa itu aja. Nanti untuk dosa ini nanti di akhirat, Ya taubat enggak dia? gitu. Kalau taubat di akhirat bisa dihilangkan. Tapi kalau misalkan dia tidak taubat, ya tetap di akhirat siksa gitu. Sama yang jinah juga, bisa harus taubat gitu. Disiksa di dunia, di akhirat kalau dia taubatnya benar nasuha, di akhirat enggak gitu. Kalau korupsi itu potong tangan apa gimana? Kategorinya korupsi itu potong tangan atau gimana? Kalau dalam Islam itu, kalau yang mencuri itu potong tangan. Tapi kan korupsinya dulu kan minimal 4 graman lah gitu. Kalau sekarang banyak gini, 70 genep kilo. Itu teh korupsi atau suap sih? Ke saya mah lebih cenderung itu mah suap dah. KKN. Suap itu mah bukan korupsi kan? Suap itu tambang. Iya itu mah. Hanya kayaknya suapnya untuk pajak, jadi tidak bayar pajak mungkin. Tuh, nggak tahu lah, itu mau urusan batur lah. Liur, liur urusan batur. Orang mau buka duit nggak liur ah. Apa tahu pengen? Wa malam yartab alaihi la hada wala hada bahwa sagirah. Kullu ma ittafaqa asy-syara'i ala tahrimihi bahwa aminal kabair. Kalau sudah sepakat syara menyebutkan itu dosa besar, ya udah dosa besar gitu. Kalau syara sudah sepakat ini dosa besar, udah gitu. Nah, kalau misalkan gini. Misalkan daging anjing. Sepakat enggak hukum para ulama menyebutkan haram daging anjing? Sepakat enggak? Anjing, daging anjing. Tidak sepakat. Imam Maliki itu hanya jilatannya yang najis tuh, dagingnya enggak katanya.
berarti tidak sepakat. Kalau makan berarti tidak dosa besar. Kalau lihat kaidah ini, ya kaidah ini. Dosa kecil gitu, dosa kecil. Masuknya dosa kecil. Gitu masuknya, bukan dosa besar. Gitu. Entong iya mah iya kaidah ya. Jadi orang tadasian. dosa mah dosa gitu. Tapi kata Imam Syafi'i memang najis. Jilatnya ya semuanya lah yang dimaksud gitu. Nah, kenapa yang lain? Kalau Imam Maliki itu biasanya lebih ke teks. Jadi pemaknaan teks. Contoh gini, kemarin kan hadis tentang air. Al-ma'u thahirun la yunajjisuhu syai'un. Air itu suci, tidak ada yang membuat najis. Artinya air kecil, air besar, kalau tidak berubah ya suci, kata Imam Malik. Itu karena dohir hadisnya, lapadnya seperti itu gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i lihat itu kan yang ditanyakannya air sumur. Air sumur itu kan besar gitu. Hadis yang lain kan ada hadis yang besar dan kecil. Nah, itu digabungkan dengan yang lain gitu bedanya. Gitu. Ini kaidah ya, kaidah. Jadi kalau dalam hukum, kalau menurut saya, kalau dalam hukum itu lebih baik yang hati-hati diambilnya. Kalau dalam hukum, dalam ya hukum halal haram gitu, larangan lah terutama gitu, itu mendingan yang hati-hati. Contoh misalnya ini, ada yang membolehkan sentuhan kulit dengan istri, ada yang tidak boleh. Nah itu kan tentang hukum. Nah, kalau saya itu lebih cenderung mendingan yang lebih hati-hati aja, yang batal aja lah, yang hati-hati kan gitu. Datulah rek salat mah teu kudu nyabak sagerupa itu kan gitu ya. Gitu. Udah jarang deh nya mau salat kudu cubak-cabak heula ka istri kan gitu. Gitu ya. Kalau dalam fadilah boleh, yang doif juga boleh. Kalau yang dalam fadilah. Contoh misalkan gini, barang siapa yang sholat duha maka dilancarkan rezekinya. Doif misalkan, itu boleh aja, gak apa-apa. Dalam fadilah itu mah, gitu. Yang penting taat aja kepada Allah kan intinya gitu. Ya. Ada pada ini ngacung-ngacung gitu. Nah, intajatani buka bairo matun hauna anhu nukafir anhum sayatihim. Jadi alladzina lam yaksamuha ila kabairin wa saghirah. Walladzina lam yaqsimuna ila kabairin wa saghirah wa qalu ad-dunubu kulluha bin nisbati ilal jaraid. Dosa yang tidak termasuk dosa besar yang disebutkan tadi berarti dosa-dosa kecil. Jadi dosa besar mah yang itu aja lah gitu. Ketika kita menghilangkan dosa besar tersebut, insya Allah dosa kecilnya gugur dengan sholat. Antara sholat dengan sholat itu menjadi kiparat dari dosa-dosa kita. Asal dosa-dosa yang tadi ditinggalkan lah gitu. Tapi bayangnya dosa besar. Dina nggak disebut dosa besar, dia hanya menuduhnya aja. Ya termasuk. Yang nuduhnya aja sudah gitu kemudian eta teh mimbabi komo teh. Gitu. Itu teh mimbabi komo. Bab komo eta teh. cacak kemudian ditoke gitu. cak kan dina Al-Qur'an yang dosa itu apa? Lisannya. Kan apa? Wala taqul lahuma uff. Janganlah menyebutkan Oh berarti nemu nenggel boleh? Enggak gitu konsepnya kan gitu. Leuwih komo nenggel kan gitu. Disebutkan kan enggak. Mimbabi komo gitu tuh. Komo deui gitu. Mimbabi komo itu namanya teh pajajabnya. Ya sok kan kata Nabi kan gini. Wala takrobu an-nisa. Janganlah kalian memukul nisa sampai istri-istri sampai mubarahin, sampai baruh. Kan baruh itu bahasa Arab. Ya, janganlah. Itu kan asupna apa? KDRT. Kalau di kita kan itu KDRT saja udah besar dosanya, apalagi KDRW. Wow,
lebih gede. Itu kan lebih gede kan. Oh KDPPD. Dosa besar tinggalkanlah, insya Allah dosa besar. Mulai dosa besar. Oh ini termasuk dosa besar nih, tinggalkan itu. Tadi kan dosa besar itu ada dosa besar yang merusak iman. Kalau saya semua dosa itu merusak iman. Yo. Iya. Dia sudah berani minta Allah ya, udah jelas dilarang. Iya. Dilakukan.